Lo pikir hidup lo stuck karena nggak ada kesempatan, karena nggak punya privilege, atau kadangkala lo sering menyalahkan Tuhan yang memberikan skill ke dalam diri lo cuman segitu-gitu aja. Tapi kenyataannya yang bikin hidup lo berjalan di tempat adalah diri lo sendiri. Karena kali ini gue ngeliat banyak sekali orang terjebak di pola yang sama, dan kali ini gue bakal bedah pola apa saja yang membuat jutaan orang sulit untuk keluar dari hidup yang tidak pernah berubah. Mungkin lo sering lihat orang-orang di sekitar lo yang mengeluh di hidup usia 30, 40 kenapa tetap berjalan di tempat. Padahal mereka kerja tiap hari, bahkan udah sering berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan income dari sana sini. Tapi kenyataannya hidup mereka tidak berkembang. Tapi di sisi lain ada orang yang hanya bermodalkan koneksi, kemudian punya duit di rekening, dan kemudian IQ-nya tidak lebih tinggi dari lo, mereka bisa berkembang. Tapi mungkin itu juga lo. Tapi di sini gue melihat ada suatu hal yang mungkin ini membuat lo semua terjebak dengan habit dan cara berpikir yang selalu sulit keluar dari suatu hal yang membelenggu dalam diri kita. Mungkin pola pertama dan pola kedua lo udah sadar, tapi yang bahaya adalah yang ketiga, di mana lo tetap produktif tapi hidup lo nggak maju-maju, dan pada akhirnya malah berantakan. Dan lebih parahnya, lo hanya menjadi seorang pengemis belas kasih yang pada akhirnya membuat orang enggan buat dekat-dekat sama lo semua. Pola pertama yang sering gue lihat adalah pola yang mudah menyerah. Berapa banyak orang yang bilang kalau scroll-scroll TikTok, YouTube, dan juga sosial media lainnya ingin belajar sesuatu. Tapi tahu nggak, ketika lo melihat apa yang ada di balik layar, itu hanya membuat otak lo berpikir bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan semuanya dengan cara instan. Dan bahkan lo coba ambil kelas yang harganya ratusan ribu dan berharap lo bisa benar-benar menghasilkan sama seperti yang mereka dapatkan. Tapi kenyataannya ketika lo belajar kemudian praktek menemukan kesulitan yang pada akhirnya cuma bilang, duh kok susah ya, nggak kayak di iklan, duh kok susah ya, nggak kayak mereka. Dan itu terus terjadi berulang-ulang. Bukan sedikit orang-orang yang terjebak dengan berpikir seperti itu hingga pada akhirnya mereka mencari tengah jalan, dan lo nganggap bahwa oh kemampuan gua cuma segini dan Tuhan nggak bisa ngasih kemampuan lebih. Padahal kenyataannya lo sendiri yang terjebak dengan pola pikir, dan itu seringkali terjadi ketika dopamin trigger itu mulai terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya ingin mendatangkan keuntungan, kekayaan dengan cara lebih cepat. Berapa banyak orang yang bilang ketika sudah diberikan masukan, sudah diberikan solusi, tapi mereka bilang gua nggak mampu. Dan bahkan pada kenyataannya gua ini hanya diberikan pola pikir standar aja kayak orang-orang, karena gua hanya lulusan SD, lulusan SMP, jadi gua nggak bisa berkembang. Dan itulah yang bikin lo semua terjebak dalam kehidupan yang benar-benar tidak bisa keluar dari zona nyaman lo. Banyak orang yang bilang cobalah cari kerja sesuai dengan passion lo, cari usaha sesuai dengan keinginan lo. Apakah kamu happy menjalankan semua itu? Jika tidak, maka carilah yang sesuai dengan keinginan lo yang lebih baik lagi. Tapi kenyataannya banyak orang yang ngikutin passion mereka malah ambruk. Itu karena mindsetnya ngerasa gua nih cuma diberikan kemampuan segini sama Tuhan, jadi pada akhirnya gua nggak bisa ngapa-ngapain. Dan lo bayangin deh, kalau setiap hari lo angkat beban cuma 1 kilo, lo naik turun, tapi lo nggak naikin lagi bebannya, gimana untuk berkembang? Orang-orang yang sedang fitness, orang-orang yang sedang melatih tubuhnya, membentuk tubuhnya, itu pasti akan naik terus bebannya. Dan ketika beban itu naik, skill itu naik, lo ngerasa bahwa gue memang gak dikasih sama Tuhan, yang pada akhirnya lo menyalahkan keadaan. Dan tidak sedikit orang-orang yang malah cenderung untuk ya mencari validasi dari orang-orang bahwa gue ini orang yang butuh dikasihani, dan pada prinsipnya mereka ingin dibantu supaya apa? Bisa mencapai keinginan mereka dengan cara cepat. Dan ini yang sering kali ngerasa berbahaya. Lo pergi pagi, pulang malam, kemudian meeting tiap hari, kelihatannya sibuk, bahkan udah bela-belain menukar waktu dengan uang, rekening lo masih aja gak bertambah.
Dan ini sering kali gue lihat ketika orang-orang yang ngerasa dirinya sangat sibuk sekali, itu di beberapa tahun kemudian pada akhirnya mengeluh, kok hidup gue gini-gini aja. Lo sadar gak? Apa yang sudah lo kasih buat diri lo supaya bisa naik tingkat dari kehidupan yang sekarang. Masalahnya orang seringkali terjebak dengan kesibukan yang ada. Mereka berpikir dengan kesibukan ini gue sudah mendapatkan pengalaman, gue sudah mendapatkan ilmu yang banyak. Tapi lo bisa lihat sekeliling lo, apakah rumah lo sudah semakin besar, apakah kendaraan lo sudah bertambah, atau tingkat kesulitan lo masih sama di situ-situ aja. Karena pada prinsipnya manusia itu akan terlihat naiknya sebuah pengalaman, naiknya sebuah ilmu itu ketika terjadi perbedaan dalam cara berpikirnya. Gue bertanya sama lo semua, apakah lo ngerasa hal ini sulit untuk diselesaikan, atau mungkin lo terjebak dengan semua ini dan lo semua nggak sadar? Coba drop di kolom komentar, karena gue bakal bedah setelah ini harus bagaimana supaya lo semua bisa keluar dari fase yang betul-betul bisa bikin lo malah jalan di tempat selamanya. Gue mau ambil sebuah contoh kasus dari teman gue, teman SMA, sudah berteman atau bersahabat selama 20 tahun. Kita belajar menulis novel bareng-bareng. Kita dikasih modul yang sama, kita punya guru yang sama, punya mentor yang sama. Dia awalnya berhasil dapetin pembaca sebanyak 12.000 orang di platform novel online, dan gua cuma dapetin 600. Yang gue pertanyakan, bagaimana dia bisa mendapatkan pembaca seperti itu. Nah, setelah gue lihat ternyata genre yang dia bikin sesuai dengan yang diinginkan oleh pembaca di sana, dan gue mulai rubah. Dan setelah beberapa bulan kemudian, gue bisa dapetin pembaca sebanyak 32.000, sedangkan bukunya dia atau novel online-nya dia stuck di 18.000. Setelah gue lihat kenapa? Padahal modulnya ada, kemudian etika kepenulisan juga ada, dan ternyata yang bikin pembaca enggan untuk meneruskan ceritanya karena satu, ceritanya terlalu bertele-tele. Yang kedua, gaya kepenulisan yang tidak sesuai dengan PYP. Bahkan dia nggak tahu di mana harus menempatkan tanda baca, tanda seru, dan dia nulis seenak udelnya dia. Padahal kita belajar tempat yang sama. Dan ini bukan masalah lo nggak bisa, bukan masalah lo nggak mau. Ini karena lo nggak sadar bahwa apa yang terjadi dalam diri lo itu adalah sikap dari lo sendiri yang tidak mau mengembangkan diri lo, belajar hal-hal yang baru. Ketika lo dalam keadaan terpuruk, lo selalu berusaha mencari validasi dari orang-orang supaya mereka bisa bantuin lo, bisa menuhin apa yang lo mau. Tapi lo sadar gak sih, ketika itu terjadi, lo hidup dengan bantuan orang lain, omongan mereka bakal keluar, kalau dia gak gue bantuin, hidup dia bakal begini, dan itu akan selamanya. Jadi mulai sekarang, bangun habit kecil yang bisa merubah hidup di kemudian hari. Contoh kecilnya adalah lo bisa bikin yang namanya checklist. Ketika pulang kantor lo belajar apa, kemudian lo mau praktek apa, hasilnya bagaimana. Atau kalau belum bisa praktek, minimal one day one knowledge, satu hari satu ilmu baru. Untuk apa? Supaya lo bisa ngelihat peluang-peluang yang ada di sekitar lo. Jadi jangan sampai lo menyalahkan Tuhan karena memberikan kemampuan lo segitu-gitunya. Lo menyalahkan karena gue belum nemu passionnya, gue belum bisa keluar dari zona nyaman. Dan itu sebenarnya hanya ilusi dari cara berpikir kita yang terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang sebetulnya bisa kita hindari. Karena lo tahu sendiri ketika buka sosial media, fenomena flexing, hidup mewah, kemudian juga pamer kekayaan itu di depan kamera bro. Kalau di belakang kamera kita nggak pernah tahu. Dan kadang bisa aja di depan kamera kita seperti ini, di belakang kamera ternyata lain. Dan kesimpulannya adalah bangunlah habit-habit kecil yang bisa membuat lo selangkah demi selangkah semakin maju, membuka cara pandang, membuka wawasan, dan ambillah sebuah langkah. Mulailah eksekusi dari sekarang, jangan tunggu nanti. Karena semua orang sudah diberikan kelebihan oleh Tuhan, tapi
diri mereka sendiri yang belum bisa melihat apakah ini menjadi potensi atau tidak, dan itu tidak akan pernah terjadi atau tidak akan pernah terlihat ketika lo tidak mau mengambil langkah.